wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga aku selayaknya engkau menjaga seteguk cangkir agar tetap mengkilap. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi yang sensitif. Tapi ini demi pengetahuan kita dan juga seberapa upaya kita yang bisa kita ambil untuk tetap mempertahankan organ reproduksi kita. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan dulu, nama saya Karina Luciawati dari AKM 1 dengan NIM 142354333. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai anatomi dan fisiologi organ reproduksi wanita, pria, dan juga proses oogenesis dan juga spermatogenesis. Nah, untuk yang pertama yaitu terkait dengan organ reproduksi wanita pada bagian dalam. Organ reproduksi wanita ini mencakup 4 bagian. Yang pertama yaitu vagina atau ilang senggama. Ini sebagai tempat untuk janin melekat. Kemudian yang kedua yaitu uterus. Uterus ini untuk melekatnya bayi dan juga keluarnya darah haid. Kemudian di uterus ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada badan atau korpus, itu sebagai tempat tumbuhnya janin dan juga keluarnya darah haid. Kemudian yang kedua itu serviks atau leher uteri. Di situ itu kita atau si serviks ini membantu si sperma masuk ke dalam rahim. Kemudian yang terakhir itu pada rongga uteri. Rongga uteri ini sebagai tempat untuk mengetahui seberapa umur si kandungan itu. Kemudian yang ketiga yaitu tuba falopi. Nah, di tuba falopi ini untuk menangkap si ovum. Si ovum di sini itu ada 4 bagian, tapi di sini saya hanya menyebutkan 3. Ada pars ismica, ancularis, dan juga infibula. Sedangkan yang terakhir itu terdapat pada dinding rahim. Ada endometrium. Endometrium itu membantu untuk penebalan ketika pembuahan. Kemudian myometrium ini ada di tengah, yang mana membantu mendorong ketika plasenta dan juga janin itu keluar. Kemudian ada yang terakhir itu perignetrium. Sedangkan yang terakhir itu ada ovari. Ovari itu berbentuk seperti buah kenari. Nah, untuk yang organ reproduksi wanita bagian luar itu ada beberapa. Yang pertama monpubis. Monpubis ini berupa rambut untuk menutupi dari kotoran yang masuk. Kemudian ada labia mayora. Labia mayora ini memiliki cairan pelumas ketika mendapat rangsangan. Ada labia minora. Kemudian ada vestibula atau ini berfungsi sebagai pemberian cairan ketika kita itu berhubungan. Kemudian ada himen. Himen itu selap udara, yang mana ini itu memiliki karakteristik yang mudah robek. Kemudian untuk yang terakhir yaitu klitoris. Klitoris ini berupa otot saraf yang mirip dengan penis laki-laki. Nah, kemudian untuk alat reproduksi pria. Alat reproduksi pria ini sama seperti wanita, ada yang di dalam dan juga di luar. Untuk yang di dalam itu ada testis. Testis ini berbentuk lingkaran 2 itu yang dibungkus oleh skrotum yang memiliki kandungan banyak hormon FSH, LH, dan juga testosteron. Sedangkan yang kedua yaitu ductus atau saluran reproduksi, terdiri dari epididymis. Epididymis ini menghubungkan atau mengeluarkan sperma dan juga proses pematangan. Kemudian ada vas deferens. Vas deferens ini mengeluarkan sperma dari epididymis menuju vesicula seminalis. Kemudian yang ketiga itu ada saluran ejakulasi dan juga uretra. Uretra ini menghubungkan sperma ke dalam penis. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris itu ada vesicula seminalis, kemudian kelenjar prostat. Prostat ini merupakan alkali susu yang banyak akan kalsium. Kemudian yang terakhir itu bulba uretra. Sedangkan untuk yang bagian luarnya itu ada penis. Penis ini yang menggantung di depan skrotum dan juga skortum. Skortum itu pembungkus testis, yang mana untuk mempertahankan suhu si testis itu sebanyak 2 derajat Celcius.
Kemudian proses oogenesis. Oogenesis ini merupakan proses perkembangan sel telur atau oosit pada wanita yang terdapat di ovarium. Nah, untuk tahap-tahapannya itu ada oogonium, oosit primer, sekunder, dan juga oosit, ootit atau ovum, kemudian ovum. Di oogenesis ini menghasilkan satu ovum dan juga 3 badan polar. Yang untuk tahap ke-1, 2 itu mitosis, 2 ke-3 meiosis 1 dan 3 ke-4 itu meiosis 2. Dan di oogenesis ini juga memiliki prosesnya tersendiri, ada poliferase yaitu perbanyakan dan juga pertumbuhan, pematangan dan juga perubahan bentuk. Kemudian ada spermatogenesis. Spermatogenesis ini terkait dengan proses perkembangan atau pertumbuhan pada sperma laki-laki dewasa melalui tubulus seminiferus yang mana menghasilkan 4 sperma. Untuk tahap-tahapannya itu ada spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatik dan juga spermatozoa. Untuk tahap ke-1, ke-2 itu mitosis, 2 ke-3 meiosis 1, 3 ke-4 itu meiosis 2, yang ke-4 ke-5 itu diferensiasi. Dan untuk yang terakhir itu terkait dengan bagian-bagian sperma. Bagian sperma itu ada bagian kepalanya yang memiliki kandungan akan enzim, poliferase dan juga profase. Kemudian untuk bagian tengah ini banyak mitokondria yang banyak sekali menyimpan energi. Dan sedangkan untuk yang terakhir itu ekor. Ekor ini untuk menstabilkan ketika bergerak untuk melakukan pembuahan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga penuh kemanfaatan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum